Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Berikut akan saya sampaikan presentasi saya mengenai analisis skenario kasus dalam pembelajaran berdiferensiasi jenjang TK. Presentasi ini merupakan tugas ruang kolaborasi modul 2.1 dalam program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Sebelumnya perkenalkan Ibu dan Bapak, saya Kristi Angelin Haryanja, Sarjana Pendidikan, dan saya mengajar di TK Pangudiluhur Santo Valentinus Surakarta. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 dari kota Surakarta. Saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator saya, Bapak Muhammad Kusdi, Magister Pendidikan, dan Bapak pengajar praktik saya, Bapak Muhammad Tasmun, Magister Pendidikan. Sebelum kita lanjutkan dengan skenario kasus, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah keputusan masuk akal atau common sense yang dilakukan guru dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar muridnya. Kebutuhan belajar murid itu sendiri ada 3. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Dalam menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menggunakan 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Dalam melaksanakan penilaian, guru perlu melakukan penilaian untuk mendapatkan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi. Penilaian juga bermanfaat untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik, sehingga guru dapat memberikan pengayaan ataupun remedial kepada murid. Berikut ini tampak di layar skenario kasus dari situasi di jenjang TK. Bu Ceria, seorang guru TK yang menyampaikan materi korespondensi 1-1. Untuk mengetahui pemahaman muridnya tentang materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, Bu Ceria melakukan tanya jawab. Ternyata didapati masih ada 4 murid yang masih belum paham tentang materi korespondensi 1-1. Melihat kondisi itu, Bu Ceria kemudian merencanakan melakukan Zoom dengan semua muridnya untuk mereview singkat materi tersebut. Setelah pertemuan daring selesai, Bu Ceria meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian menggambarnya. Untuk memudahkan, Bu Ceria menggunakan 2 moda dalam menjelaskan, yaitu secara tertulis dan videonya semuanya dikirimkan melalui WhatsApp orang tua. Saat murid mengerjakan tugasnya, Bu Ceria meminta agar difoto oleh orang tuanya. Kemudian dikirimkan kepada Bu Ceria. Agar memudahkan, Bu Ceria memberikan kebebasan waktu mengerjakan, namun tetap dibatasi waktu pengumpulannya. Untuk membantu 4 muridnya yang masih membutuhkan bantuan lebih, Bu Ceria telah mengatur dan membuat janji dengan orang tua dari keempat murid tersebut untuk bertemu secara daring dan memberikan penjelasan ulang. Bu Ceria juga merekam penjelasannya dalam sebuah video singkat yang ia kirimkan kepada orang tua keempat murid tersebut agar dapat dilihat kembali oleh murid-muridnya jika mereka masih bingung. Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, dari skenario kasus yang sudah dibacakan di layar sebelumnya, ada beberapa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru ceria. Yang pertama yaitu kesiapan belajar. Hal ini tampak saat Bu Ceria mampu mengatakan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar murid. Bukti bahwa Bu Ceria mengatakan ada 4 anak yang belum memahami materi tersebut. Yang kedua, Bu Ceria memulai kegiatan
belajar murid yang kedua yang berusaha dipenuhi oleh Bu Ceria adalah minat murid. Bu Ceria menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid dengan memberikan contoh. Bu Ceria juga menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning dengan mudah asinkronus, dan tugas boleh dikerjakan di waktu mereka sendiri. Kebutuhan belajar murid yang ketiga yang berusaha dipenuhi oleh Bu Ceria adalah profil belajar murid. Hal ini tampak saat Bu Ceria menyajikan instruksinya dengan dua moda, yaitu secara tertulis dan audio. Kemudian, bagaimana cara Bu Ceria menentukan kebutuhan belajar muridnya itu? Bu Ceria melakukan proses observasi antara lain, yang pertama dengan mengidentifikasi pengetahuan yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang sedang dipelajari, yaitu topik korespondensi satu-satu, dengan melakukan tanya jawab. Bu Ceria juga mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pelajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Kemudian strategi pembelajaran berdiferensiasi apakah yang sudah digunakan oleh Bu Ceria? Ada dua diferensiasi yang digunakan Bu Ceria. Yang pertama, diferensiasi proses, karena Bu Ceria menyampaikan materinya dengan dua moda sesuai dengan kemampuan pemahaman murid. Dan yang kedua, diferensiasi produk, karena adanya pemberian kesempatan kepada murid untuk menggambar benda-benda instruksinya sesuai dengan versi muridnya masing-masing. Lalu bagaimana dengan penilaian yang dilakukan Bu Ceria? Ada tiga jenis penilaian yang dilakukan Bu Ceria. Yang pertama, assessment for learning, yang tampak saat Bu Ceria memberikan tanya jawab singkat dan observasi atau pengamatan. Lalu assessment as learning, saat Bu Ceria meminta foto dari kegiatan murid-muridnya. Dan yang ketiga adalah assessment of learning, yang juga sebagai assessment as learning, yaitu dalam bentuk hasil karya yang dibuat oleh murid-murid. Demikian analisis skenario kasus pembelajaran berdiferensiasi dari jenjang TK yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak dan Ibu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Terima kasih. Salam dan bahagia dan semangat selalu untuk kita semua.